Oke guys, selamat datang kembali, selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi bersama saya, dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik yang mungkin relate dengan kalian, yaitu tentang menabung. Jadi di sini sama mungkin dari kalian yang menabung, ya. Jadi di sini saya akan buka dengan satu statement yang mungkin kontroversial kepada kalian, ya, yaitu bahwa menabung itu hanya untuk orang miskin, ya. Orang yang menabung akan selamanya menjadi miskin. Dan ini bukan saya yang bilang loh, bukan hanya saya yang bilang. Banyak orang-orang sukses seperti Robert Kiyosaki juga mengatakan demikian, ya. Jadi mungkin bertentangan juga dengan apa yang diajarkan kepada kita selama ini, ya. Nabung itu pangkal kaya. Tapi sebenarnya dengan ilmu makroekonomi yang saya dalami, sebenarnya ada alasan tersendiri, ya, kenapa menabung itu bikin kalian tambah miskin. Jadi sekarang kita bakal langsung masuk ke pembahasannya, ya guys. Jadi kita bakal bahas di sini adalah tentang musuh utama dari inflasi itu, musuh utama dari menabung itu sendiri, yaitu inflasi, ya. Dan tentunya saya akan berikan tentang solusi yang bisa kalian ikuti, ya. Jadi kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang inflasi. Inflasi itu istilahnya kalau kalian punya uang dengan uang yang sama dulu dengan sekarang itu udah beda, ya. Contohnya dulu kalian 5.000 udah bisa beli semangkok bakso, ya. Sekarang 5.000 tuh cuma bisa beli pentol, ya. Jadi kelihatannya perbedaan daya beli mata uang tersebut menurun, ya. Dan ini bukan tahayul, ya, itu kasus nyata. Dan mungkin siapa di sini di antara kalian yang selain menabung juga deposito misalnya, ya. Jadi kebetulan, ya, karena ada bank digital sekarang, deposito itu sekarang tinggi banget bunganya, sampai sekitaran 6-8%, ya. Contohnya Bank Oren itu, ya. Nah, tapi sayangnya ternyata deposito dengan bunga setinggi itu pun sayangnya tidak cukup, guys. Karena kenyataannya, ya, walaupun data inflasi yang dirilis oleh badan statistik, ya, badan resmi itu katanya cuma 3-5%. Tapi kenyataannya bahwa sebenarnya inflasi itu tidak serendah itu, ya. Kalau bisa dikalkulasikan itu inflasi paling nggak sekitaran 9-15%, guys. Jadi ini bukan tanpa alasan juga, ya. Karena pada dasarnya inflasi yang dirilis oleh badan resmi itu adalah inflasi yang tidak termasuk dengan bahan makanan dan energi, ya. Dimana ini dua ini bahan makanan dan energi ini yang paling parah kenaikannya inflasinya. Dan kita semua pasti butuh makanan dan energi sehari-hari, ya. Mungkin yang nggak punya kendaraan tapi kan naik Gojek juga, ya. Naik Gojek, ya, itu pasti berpengaruh juga nantinya. Dan tentunya ya nyatanya inflasi dari kedua ini ternyata sangat tinggi kenaikannya, ya. Bahkan deposito pun tidak kalah. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, terus solusinya apa nih kalau misalnya saya mau berusaha untuk menghindari inflasi? Sebenarnya ada 1001 cara, ya. Seperti pepatah, ada 1001 jalan menuju Roma, ya. Ada 1001 cara buat kalian menghindari inflasi tersebut. Tapi intinya sini saya mengajak kalian untuk berhenti menyimpan uang kalian, dan kalian harus manfaatkan uang kalian seproduktif mungkin. Biarkan uang bekerja untuk kita, jangan kita bekerja buat nimbun uang, ya. Nah, simpelnya contohnya sini, ya, misalnya kalian bisa investasi, misalnya beli emas, ya. Terus kalian bisa juga berbisnis, ya, bangun bisnis, bangun usaha misalnya UMKM. Dan kalau misalnya modalnya belum cukup, simpel, kalian bisa mulailah dengan cara berinvestasi pada diri kalian sendiri. Misalnya kalian beli seminar-seminar atau webinar yang online itu berbayar maupun gratis, terserah. Yang penting kalian bisa dapat ilmu, kalian bisa dapat pengalaman, skill tambahan, ya. Dan, ya, investasi terbaik itu adalah investasi pada diri kalian sendiri, tapi, ya, itu paling mendasar sekali. Jadi pada intinya di sini adalah berhenti menabung, karena menabung itu akan membuat kalian miskin, ya. Jadi usahakan, ya, dari lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali, ya. Lebih baik kalian terlambat dan baru memulai sekarang daripada kalian tidak pernah tahu ini dan kalian tidak pernah memulai sama sekali. Dan intinya kalau setelah ini kalian masih ngotot menabung, berarti kalau
kalian selain kalian ditakdirkan buat miskin, kalian memang menakdirkan diri kalian buat miskin ya. Jadi jangan salahkan orang lain, apalagi salahkan pemerintah dan elit global ya. Jadi sekian dan terima kasih.